Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 mata kuliah Al-Quran dan Tafsir berbasis teknologi informasi akan menjelaskan dan mereview apa-apa saja sih fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi Al-Quran Kemenak. Sebelum itu, saya akan mencoba menjelaskan mengenai aplikasi Al-Quran Kemenak ini. Aplikasi Al-Quran Kemenak adalah aplikasi mushaf Al-Quran digital yang dibuat oleh Kementerian Agama, yaitu Lembaga Lejnah Pentadsiran Mushaf Al-Quran. Aplikasi ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mushaf Al-Quran yang berbentuk digital. Aplikasi ini tersedia dalam format Android, web, dan iOS. Selanjutnya masuk kita ke dalam fitur yang terdapat dalam Al-Quran Kemenak ini. Yang pertama itu ada di sudut kiri paling atas, yaitu terdapat logo dan tulisan Quran Kemenak. Ini hanya sekedar logo. Selanjutnya di sebelahnya yaitu ada gambar seperti bulan sabit. Kita tekan, yaitu fungsinya untuk menentukan mode apa yang kita gunakan dalam aplikasi ini, yaitu yang sedang kita gunakan sekarang berbentuk hijau dan putih, itu sesuai sistem. Dan yang kedua itu ada mode gelap. Baik, kita akan aktifkan. Seperti ini tampilan mode gelap. Selanjutnya kita nonaktifkan kembali. Di bawah logo dan tulisan Quran Kemenak itu ada gambar seperti tanda suara. Kita tekan saja. Ini fungsinya nanti untuk mengaktifkan azan setiap kali jadwal sholat masuk. Selanjutnya di sebelahnya itu ada seperti huruf I. Kita tekan saja. Dari sini terdapat ada dua fitur. Yang pertama yaitu informasi mengenai pengesahan Quran Kemenak. Kita tekan saja. Di sini terdapat pengesahan tanda tasheeh. Kembali. Di bawahnya ada informasi mengenai seputar aplikasi Al-Quran Kemenak. Di sini sama-sama bisa kita lihat. Teman-teman bisa melihat apa sih aplikasi Quran Kemenak itu, apa sih LPM Key, dan lain sebagainya. Selanjutnya kembali. Di bawah tanda suara tadi ada itu jadwal sholat. Di sini teman-teman bisa mengatur provinsi dan kabupaten atau kota tempat teman-teman tinggal. Nanti apabila tadi disesuaikan, maka jadwal sholatnya sama mengikuti sesuai dengan jadwal sholat di daerah tempat tinggal teman-teman masing-masing. Di sini saya berada di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Di bawahnya yaitu tentang pemberitahuan jadwal sholat. Selanjutnya di bawah ada itu kalender Hijriah. Di sini ada dua tampilan. Teman-teman ingin menggunakan kalender Kementerian Agama RI atau kalender Ummul Qura Arab Saudi. Di bawahnya ada terjemah yang tampilkan. Nanti teman-teman apabila ingin membuka aplikasi Al-Qurannya, di sini terdapat beberapa terjemahannya. Ada terjemahan Kemenak 2019, ada terjemahan Kemenak 2002, ada terjemahan bahasa daerah seperti Sunda, Palembang, Mandar, dan lain sebagainya. Kembali lagi, di sebelahnya itu ada tanggal atau kalender. Di sini teman-teman seperti yang saya katakan tadi, terdapat dua pilihan, yaitu tanggal hijriah sesuai Kementerian Agama RI atau kalender hijriah sesuai dengan Ummul Qura Arab Saudi. Di bawahnya terdapat apabila kita telah menyesuaikan provinsi dan kabupaten kota yang kita tempati, nanti jadwal sholatnya akan timbul seperti ini. Di bawahnya terdapat fitur searching, di mana teman-teman bisa memasukkan kata dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab. Contohnya saya contohkan yaitu kata musibah.
Kata musibah terdapat dalam Al-Quran. Yang tercantum dalam aplikasi ini ada dalam 9 ayat, yaitu Al-Baqarah 196, Ali Imran 165, sampai yang ke-9 yaitu ada At-Taghabun ayat 11. Nah, dari sini fiturnya ada dalam fitur Al-Quran per ayat mengenai ayat musibah tadi, yaitu tersedia ayatnya, Latin Arabnya, selanjutnya terjemahan bahasa Indonesianya. Selanjutnya fitur ayat Al-Quran per halaman. Jadi ayat tentang musibah tadi dalam bentuk per halamannya. Selanjutnya yaitu ada tafsir. Di sini teman-teman bisa memilih ingin tafsir tahlili atau tafsir wajiz. Sekarang kita masuk pada bagian fitur Al-Quran per ayat. Pada bagian Quran per ayat ini, kita bisa melihat tampilan mushaf digital yang disajikan ayat demi ayat. Di bagian paling atas, tersedia daftar surah yang dapat kita pilih dengan mudah. Tinggal geser ke kanan atau ke kiri untuk berpindah surah. Kemudian, pada tampilannya terlihat ayat dalam tulisan Arab diikuti dengan transliterasi Latin untuk membantu cara membaca pelafalannya, serta terjemahan bahasa Indonesia di bawahnya. Aplikasi ini juga membantu mengatur kenyamanan membaca Al-Quran. Cukup klik ikon pengaturan yang ada pada pojok kanan atas, maka kita bisa memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur terjemahan dan transliterasinya. Dan juga bisa mengatur ukuran font dengan memperbesar atau memperkecil teks sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, pada ikon selanjutnya, jika teman-teman ingin mencari ayat tertentu, misalnya surah Al-Baqarah ayat 200, maka tidak perlu men-scroll layar secara manual. Cukup masukkan nama surah, lalu masukkan nomor ayat, maka fitur ini langsung mengarah ke ayat yang dimaksud. Dan bagi teman-teman yang ingin menyimak bacaan atau mendengarkan murattal, fitur audionya pun sangat lengkap. Teman-teman bisa memilih daftar qori favorit, mulai dari Syekh Abdul Basit Mujawad, Syekh Abdul Basit Murattal, hingga Syekh Muhammad Ayub. Selain itu juga, teman-teman bisa mengatur audio untuk diputar ulang, bisa diputar sekali, 2 kali, ataupun 3 kali. Cukup masukkan nama surah, lalu masukkan ayat awal, lalu masukkan ayat akhir, lalu tekan tombol hijau mainkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Nah, fitur ini sangat membantu proses menghafal Al-Quran ataupun mengulang hafalan. Kemudian, perhatikan angka kecil yang ada pada terjemahan. Dengan mengetuknya, maka muncul sebuah catatan kaki atau penjelasan singkat mengenai konteks ayat tersebut. Nah, ini sangat membantu kita untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai ayat. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan salah satu fitur pada Al-Quran Kemenak adalah Al-Quran Isyarat. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan di mana Al-Quran Isyarat ini adalah Al-Quran yang pertama kali diterbitkan di dunia pada tahun 2022 oleh Lajnah Pentasya Mushaf Al-Quran Indonesia. Nah, di sini Al-Quran ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman kita yang tuli ataupun bisu bisa melafazkan Al-Quran dengan baik dengan cara metode isyarat. Nah, pada Al-Quran Isyarat ini terdapat 4 fitur, di mana yang pertama adalah Mushaf Al-Quran Isyarat metode kitabah, yang kedua video edukasi, dan yang ketiga Mushaf pedoman Al-Quran Isyarat, yang keempat panduan belajar Al-Quran Isyarat. Yang pertama, mari kita bahas Mushaf Al-Quran Isyarat metode kitabah.
Kenapa metode kitabah? Karena mushaf Quran Isyarat ini ada metode kitabah dan ada metode tilawah. Nah, apa itu metode kitabah dan metode tilawah? Metode kitabah ini di mana seluruh huruf diisyaratkan, baik itu yang dibaca ataupun tidak. Sedangkan pada mushaf Al-Quran Isyarat metode tilawah hanya mengisyaratkan setiap huruf yang dibaca, yang ditilawahkan. Nah, jadi di sini terdapat 30 juz mushaf Al-Quran metode kitabah. Jadi teman-teman bisa lihat, dengan simbol-simbol inilah teman-teman tuli ataupun bisu kita bisa melafazkan Al-Quran dengan baik. Di sini terdapat 30 juz. Kita lanjut pada fitur berikutnya adalah video edukasi. Nah, di sini teman-teman bisa belajar. Ada banyak video yang dimana sudah diterbitkan oleh pihak aplikasi ataupun pihak Lajnah Pentas Mushaf Al-Quran. Nah, jadi teman-teman bisa, jika ingin belajar Al-Quran Isyarat, bisa memperhatikan video-video yang sudah terdapat pada aplikasi ini. Di sini sudah sangat lengkap menjelaskan mulai dari huruf hijaiyah dan cara-cara mengisyaratkan setiap hurufnya. Kemudian fitur berikutnya yaitu ada pedoman mushaf Al-Quran Isyarat dan panduan belajar Quran Isyarat. Nah, di aplikasi ini saya rasa masih masa pengembangan, jadi belum bisa dibuka pedoman mushaf Al-Quran Isyarat dan panduan belajar Quran Isyaratnya. Namun, jika teman-teman ingin membukanya, saya yakin itu pada website Quran Kemenak itu sudah bisa dibuka. Jadi teman-teman bisa buka langsung di website saja, tidak di aplikasi. Di website Quran Kemenak itu sudah bisa diakses pedoman mushaf Al-Quran Isyarat dan panduan belajar Al-Quran Isyaratnya. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi di sini ada fitur Al-Quran Kiraan. Namun Al-Quran Kiraan ini masih dalam masa pengembangan. Jadi untuk saat ini masih belum bisa kita review. Baik, fitur selanjutnya yang ada di Quran Kemenak ini adalah Al-Quran per halaman. Di sini disajikan dua jenis Al-Quran per halaman, yaitu Usman Toha dan Isap Misbah. Dari fitur semuanya sama, namun yang menjadi perbedaan dari kedua jenis ini adalah kalau Usman Toha ini dilengkapi dengan keterangan tajwid dengan warna-warna sebagai keterangan dari tajwid. Kemudian Isap Misbah ini hanya tampilan hitam putih saja pada mushaf Al-Qur'annya. Untuk itu kita lihat fitur apa saja yang tersedia pada Quran per halaman ini. Yang pertama itu adalah bookmark, itu penanda. Ini membantu kita untuk menandai halaman yang kita baca. Dan ini bisa diakses di penanda ayat. Kemudian ada tombol pergi ke. Ini membantu kita untuk menelusuri ayat yang kita cari atau juz, hizib, manzil, serta halaman. Kita contohkan saja, umpamanya kita ingin cari surah An-Nisa ayat 1. Kita klik di sini ayat 1. Oke. Kita klik oke. Maka kita akan dibawa ke Quran surah An-Nisa ayat 1. Nah, beginilah tampilan dari mushaf per halaman ini. Di atasnya, di tengah-tengah ini ada halaman, kemudian di sisi kiri ada nomor juz, kemudian di sebelah kanannya ada nomor surah dan nama surahnya juga. Nah, bisa juga untuk menelusuri juz, hizib, manzil, halaman. Ini akan membantu kita untuk menelusuri Al-Quran. Juz umpamanya tersedia dari 1 sampai 30, begitu juga dengan yang lainnya. Halaman, tinggal kita klik, umpamanya halaman 75. Oke, kita klik oke, akan dibawa ke halaman 75. Seperti itu. Kemudian ada tombol 3 ini. Ini adalah tombol unduh. Ini adalah untuk mengunduh file semua. Jikalau teman-teman baru menggunakan, maka nanti akan disuruh untuk mendownload semua file ini. Kebetulan karena saya sudah mendownload semuanya, maka tidak ada lagi file yang didownload pada halaman ini. Kemudian ada terjemahan. Nah, ini ada terjemahannya.
Jika ingin mengakses terjemahan, tinggal klik titik 3 ini, kemudian lihat terjemahan. Nah, di sini tersedia terjemahan. Karena tadi halaman kita adalah halaman An-Nisa ayat 1 sampai 6, maka di sini akan disajikan terjemahan dari Quran surah An-Nisa ayat 1 sampai 6. Nah, ini bisa kita lihat, ini merupakan terjemahan dari Kemenak tahun 2019. Nah, bisa kita akses terjemahan dari halaman tersebut. Ada juga keterangannya, ini letaknya di halaman 77 dan juz 4. Di sini ada fitur font. Nah, bisa mengatur ukuran fontnya tergantung kebutuhan kita, mau besar ataupun mau kecil, sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, ketika kita klik ini, akan muncul berbagai fitur ini. Di antaranya adalah mainkan murattal. Di sini ada murattal. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. Seperti itu. Di sini bisa kita untuk mendengarkan murattal di sini. Tinggal kita klik, maka kita mainkan murattal. Atau tinggal diklik tombol mainkan ini, fly ini yang ada di sudut kiri bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga dilengkapi dengan berbagai murattal imam, mulai dari Abdul Basit, kemudian ada Abdurrahman As-Sudais sampai Muhammad Ayyub. Tersedia berbagai murattal para imam-imam besar. Nah, untuk murattal ini ada pengaturannya. Umpamanya kita ingin mendengarkan Al-Fatihah itu, surah Al-Fatihah 2 kali atau 3 kali, bisa kita setting di sini. Lalu kita klik mainkan nantinya. Kemudian fitur lainnya ada asbabun nuzul. Kita klik lagi ayat ini, lalu ayat yang memiliki asbabun nuzul akan tampil asbabun nuzulnya di sini. Tinggal kita klik lihat asbabun nuzul, maka akan tampil asbabun nuzulnya di sini. Asbabun nuzul dari ayat. Kemudian ada juga fitur lihat tafsir. Tersedia juga tafsir pada ayat ini. Tinggal kita klik, kemudian kita klik lihat tafsir, maka akan kita dibawakan ke penafsirannya. Ada tafsir tahlili dan juga ada tafsir wajiz. Nah, ini akan membantu kita untuk memahami tentang makna dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada juga tentang bagikan ayat. Oh, ini untuk konten media sosial umpamanya. Bisa kita untuk setting di sini. Kita buat tampilannya bagaimana, lalu kita bagikan ayat. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ada juga fitur salin ayat. Umpamanya kita ingin menyalin ayat untuk kebutuhan tulisan di Microsoft Word umpamanya, langsung kita salin, kita klik, langsung kita salin ayat. Ayat sudah tersalin. Nah, barangkali itulah fitur yang ada di Quran per halaman ini. Baik di Usman Toha maupun Isab Misbah, fiturnya sama, hanya berbeda pada penomoran, hanya berbeda pada panduan warna tajwidnya saja. Di Usman Toha dilengkapi dengan panduan tajwid. Bisa kita lihat di sini. Umpamanya ya ayyuhan nasu, ya ini kan jais munfasil, warna hijau. Coba kita lihat panduan warnanya. Hijau. Iya, mad jais munfasil. Kemudian ada warna ya ayyuhanna di huruf nun ini. Ada warna magenta ya, gunnah. Kita lihat. Nah, iya, ada keterangan gunnah. Seperti itu. Kemudian fitur selanjutnya adalah terjemah bahasa daerah. Nah, di sini juga tersedia tentang terjemahan Al-Quran bahasa daerah. Kita klik salah satunya adalah bahasa Sunda umpamanya. Nah, kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Surah Al-Fatihah. Ini dilengkapi dengan transliterasinya. Kemudian ada juga terjemahan dalam bahasa Sunda. Kemudian ada tombol pergi ke. Ini membantu kita untuk menelusuri ayat. Kemudian ada juga settingan. Oh, ada fitur aktifkan transliterasi. Mau pakai transliterasi atau tidak, atau aktifkan terjemah atau tidak. Dan ini juga tersedia dalam per juz seperti ini atau per surah seperti ini.
juga dilengkapi dengan murotal di bawahnya. Di sini kita juga bisa mendengarkan murotal. Tersedia dalam berbagai bahasa, ada bahasa Palembang, bahasa Mandar, bahasa Banyumas. Ini memudahkan kita untuk mengakses terjemah Al-Quran dalam berbahasa daerah di Indonesia. Baik, selanjutnya penjelasan untuk fitur tafsir Al-Quran pada aplikasi Quran Kemenak ini. Fitur tafsir Al-Quran ini memberikan penjelasan dari makna-makna ayat agar para pembaca atau pengguna aplikasi ini dapat dengan mudah memahami maksud dari ayat-ayat tersebut atau ayat-ayat yang dibaca. Cara penggunaan tafsir ini yaitu dengan cara mengklik fitur tafsir Al-Quran dan kita bisa mencari tafsir ayat yang kita inginkan dengan mengklik garis 3 dan tanda panah yang ada di atas layar. Selanjutnya kita akan mencari tafsir Quran surah Al-Maidah ayat 20 misalnya. Dan fitur ini langsung tertuju kepada tafsir Al-Quran surah Al-Maidah ayat 20 sesuai yang kita inginkan. Pada fitur ini ada dua tafsir, yaitu tafsir tahlili dan wajiz. Tafsir tahlili ini yaitu tafsir yang menjelaskan secara rinci dan mendalam, sedangkan tafsir wajiz ini hanya menjelaskan secara singkat dan ringkas saja. Selanjutnya kita bisa menyimpan tafsir yang kita baca ini dengan mengklik tombol simpan, dan kita juga bisa membagikan tafsir dengan cara mengklik tombol bagikan. Nah, selanjutnya penanda ayat. Kita akan penanda ayat ini, cara menyimpan atau mendadakan ayat yang telah kita baca yaitu dengan cara mengklik Al-Quran ayat dan mengklik secara lama ayat yang ingin kita simpan. Contohnya Al-Fatihah ayat 6 ini kita akan menyimpan atau memberikan penanda. Dan bookmark ayat. Catatannya misalnya ayat ke-6. Nah, itu akan dengan sendirinya tersimpan kepada penanda ayat atau bookmark. Nah, dan selanjutnya fitur terakhir yaitu doa khataman. Doa khataman ini dibaca ketika telah menamatkan atau menyelesaikan bacaan Al-Quran keseluruhan dari surah Al-Fatihah hingga ke surah An-Nas, dan ini dibaca ketika sudah selesai semuanya. Nah, baik, itu saja penjelasan dari fitur tafsir Al-Quran, fitur penanda ayat, dan fitur doa khataman. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian lainnya. Yang pertama itu ada LPM Key Channel. Kita buka. Nah, di LPM Key Channel ini adalah beberapa hasil dari produk LPM Key, baik itu film ataupun materi-materi dari LPM Key itu. Nah, teman-teman bisa lihat lebih lanjut di YouTube LPM Key ini. Selanjutnya ada tautan terkait, yaitu berisi website dari produk ataupun hasil LPM Key itu. Nah, selanjutnya ada kompas kiblat. Kompas kiblat ini adalah bisa teman-teman gunakan untuk penentu arah kiblat. Nah, jadi bisa teman-teman ikuti nanti arah kiblat yang ada tanda Ka'bah ini. Nah, itulah arah kiblat kita berada. Selanjutnya ada tanda tafsih. Di tanda tafsih ini biasanya itu nanti ada kode barcode di Al-Quran.
Nah, nanti bisa teman-teman QR-kan ke sana dan muncullah kode tafsihnya bahwasanya Al-Qur'an ini sudah ditafsih. Selanjutnya ada pengaturan aplikasi. Nah, ini bisa teman atur ya. Apakah ingin ada pemberitahuan dulu 15 menit sebelum azan dan juga azan subuh, dan ini bisa sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, selanjutnya ada info aplikasi. Di info aplikasi ini adalah pertama ada tanda taushih. Ini adalah tanda taushih dari Quran Kemenak Indonesia. Nah, ini ada barcode-nya. Inilah tanda taushih. Dan selanjutnya ada tentang aplikasi berisi keterangan baik itu apa itu Quran Kemenak, apa itu LPMQ, apa itu MSI ataupun Mushaf Al-Quran Standar Indonesia dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian dulu untuk keterangan dari aplikasi Quran Kemenak ini.